Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, salam sehat. Balik lagi sama aku, Alfirika Janani, mahasiswi Politeknik Kemenkes Semarang, jurusan Gizi, kelas reguler A tingkat 1 dengan NIM 005. Seperti biasa, pada video-video aku, aku udah upload 2 video kan. Aku tuh yang pertama udah upload video tentang pemeriksaan air dengan metode most probable number. Terus yang kedua yang baru aku upload hari kemarin itu tentang pemeriksaan makanan dengan metode total plate count. Terus hari ini aku bakal upload lagi. Itu nggak akan jauh beda dari video aku yang 2 kemarin. Hari ini tuh aku bakal ngebahas tentang identifikasi bahan makanan identifikasi bahan pangan menggunakan metode PCR atau apa ya, aku lupa gitu singkatannya, pokoknya mama PCR gitu, yang kayak buat swab corona itulah. eh karena aku banyak lupa, jadi kita langsung aja ke pembahasannya ya. Di pembahasannya, seperti yang kita udah tahu, kalau bahan pangan itu eh apa ya, dasar gitu dari suatu makanan. Jadi bahan pangan itu sebelum diolah gitu, yang masih mentahnya itu namanya bahan pangan sebelum jadi makanan. Makanan itu kan yang kita makan gitu, yang udah matangnya. Kalau bahan pangan tuh yang masih mentahnya gitu. Tapi karena di sini aku tuh udah nge-review beberapa jurnal gitu, jadi aku bakal bacain pengertian bahan pangan. Di sini aku ngambil bahan pangan menurut Undang-Undang RI nomor 7 tahun 96 milik BPOM tahun 2008. Jadi menurut mereka itu bahan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah. Tuh, diolah ataupun tidak diolah cenah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Definisi pangan yang memiliki cakupan luas, maka upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan tercemar, baik dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, merupakan suatu keharusan. Tuh kan udah disinggung-singgung juga tentang kemungkinan tercemar si bahan pangan tadi. Nah, jadi kan waktu video sebelumnya itu kan udah bilangin kalau misalkan bahan makanan apa sih, bahan makanan gitu yang kita makan itu tuh bisa ada yang ketahuan tentang itunya loh, yang eh, kehidupan kehidupan bakteri, kehidupan koloninya. Nah, itu pun si pencemaran itu juga bukan hal yang mustahil gitu pada bahan pangan. Karena apa? Karena kayak misalkan kita kan kayak beras gitu, beras misalkan kita tuh udah panen bulan ini, tapi kan kita tuh baru dijual ke orangnya itu, ke penjual itu kan seminggu kemudian, dan di penjual itu belum tentu si beras itu langsung laku gitu, bisa menunggu 3 bulan 4 bulan gitu. Nah, itu tuh tidak memungkinkan pada waktu menunggu itu pada waktu menunggu itu tercemar oleh bakteri patogen gitu. Nah, di sini juga ini ada tentang kontaminasi bahan pangan. Jadi rata-rata bahan pangan yang eh, apa sih? Rata-rata mikroorganisme yang mencemari bahan pangan itu rata-rata itu adalah Escherichia coli, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Bacillus cereus, terus produsen toksin SIGA, Vibrio parahemolyticus, dan masih banyak gitu ya, kayak Salmonella typhi, paratipi kayak gitu ada juga. Nah, patogen-patogen ini dapat ditemukan pada berbagai jenis bahan pangan seperti bahan pangan dasar, bahan pangan setengah matang, tuh daging, seafood unggas, bahan pangan siap saji, sayuran, buah, dan produk olahan. Nah, tadi kan udah dikasih tahu kan
bakteri-bakteri patogen apa yang biasanya bisa apa sih, mencemari bahan pangan, kayak ada E. coli, terus eh, apa tadi, salmonella, streptococcus, bacillus gitu. Nah itu kan kalau kayak E. coli itu bisa dideteksi dengan pakai MPN itu yang waktu itu video pertama aku. Nah, MPN. Terus kalau salmonella juga bisa pakai TPC gitu. Bisa, mereka tuh bisa pakai metode TPC ataupun metode MPN itu. Jadi aku tuh nggak akan ngejelasin tentang eh, apa sih namanya tuh, prosedurnya metode MPN sama TPC lagi, soalnya udah pernah aku jelasin. Jadi di sini tuh yang bakal aku jelasin buat identifikasi bahan makanan itu, kita pakai teknologi biosensing. Nah, teknologi biosensing ini adalah teknologi untuk mendeteksi mikroorganisme patogen secara lebih cepat gitu loh. Caranya yaitu biosensor mengenali biomarker target dan karakteristik tiap patogen melalui bioreseptor yang merupakan elemen sensor tidak bergerak atau immobilized sensing element. Bioreseptor dapat berupa antibodi monoklonal, RNA, DNA, glikan, lektin, enzim, jaringan maupun sel utuh. Biosensor merupakan komponen penting karena memiliki karakter biokimia dengan sensitivitas dan selektivitas yang tinggi untuk mendeteksi penanda biologis pada patogen. Nah, jadi kalau kita pakai si teknologi biosensing ini, jadi tuh kayak keakuratannya itu lebih tinggi loh daripada kalau misalkan kita pakai secara konvensional dengan metode MPN atau metode apa sih, TPC. Nah, di sini tuh salah satu metode biosensing yang bakal dipakai itu adalah metode PCR, RT-PCR atau real time polymerase chain reaction. Ini tuh PCR itu kita udah sering denger kan, PCR itu buat ini loh, buat swab gitu, buat swab. Nah, kenapa dia tuh bisa juga di makanan? Karena si PCR ini adalah metode molekuler yang cukup sensitif tuh kan, cukup sensitif untuk mendeteksi penyakit-penyakit infeksius. Salah satunya adalah penyakit akibat makanan atau foodborne disease. Nah, metode ini jarang digunakan karena agak sulit gitu loh. Karena si PCR ini harus mengekstraksi dulu asam nukleat dan mendeteksi sekuen asam nukleat spesifik dari materi genetik patogen. Metode PCR ini dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak salinan DNA demi tujuan tertentu, termasuk identifikasi adanya sekuen asing dalam suatu sampel DNA tertentu. Pada metode PCR ini diperlukan cetakan DNA primer MGC12, DNTP, dan enzim Taq polimerase. Nah, jadi kalau pakai apa sih metode PCR ini, nanti tuh yang bakal diidentifikasi tuh DNA dari si bakteri patogennya gitu. Nah itu pokoknya tuh si prosesnya tuh banyak lah gitu, rame gitu, pokoknya mah rame, makanya stay tune terus. Nah tadi udah dikasih tahu. Jadi kalau metode PCR ini ada tiga siklus. Nah, yang pertama itu namanya denaturasi, terus yang kedua annealing, dan yang ketiga ada ekstensi. Nah, pada deteksi kontaminasi bahan pangan oleh mikroorganisme patogen, PCR dimanfaatkan untuk dapat menemukan adanya sekuen DNA spesifik yang dimiliki oleh kontaminan tersebut. Nah, primer yang digunakan harus didesain sesuai dengan sekuen DNA target sehingga produk PCR yang dihasilkan bisa menunjukkan ada tidaknya hasil amplifikasi DNA dari mikroorganisme kontaminan yang menjadi target deteksi. Jadi nah itu ada yang namanya primer. Nah, si primer itu kayak misalkan dia tuh kayak bahan utama apa ya?
kayak si penyama gitu loh. Jadi misalkan kita tuh mau deteksi daging daging ayam. Jadi nah itu dia tuh pakai DNA daging ayam biar kita ketahuan gitu loh, pokoknya tuh si DNA daging ayamnya itu sama atau enggak, pokoknya mah gitulah. Nah, nih. Primer yang digunakan tadi kan, harus desain sesuai dengan DNA target sehingga produk PCR bisa menunjukkan ada tidaknya amplifikasi DNA dari mikroorganisme kontaminan yang menjadi target deteksi. Kemudian, ada tidaknya segmen DNA target dapat dilihat dari hasil visualisasi produk PCR dengan elektroforesis gel agarosa. Persentase kecil DNA mikroorganisme patogen yang mengontaminasi bahan pangan menjadikan amplifikasi DNA dengan PCR konvensional belum dapat terdeteksi adanya kontaminasi secara sensitif. Salah satu proses PCR mencapai 35-40 siklus, menjadikan proses deteksi melalui amplifikasi DNA target dapat terlewat karena siklus yang terlalu panjang. Jadi si PCR ini siklusnya tuh katanya tuh panjang gitu loh, makanya tadi jarang dipakai juga. Nah, kemudian itu kan tadi PCR ya. Kemudian ada real time PCR. Jadi kalau PCR aja tuh, PCR tuh dibedakan jadi dua. Ada yang konvensional, ada yang pakai real time. Jadi kalau yang pakai konvensional itu si alatnya juga, aku tuh nonton ya di video tuh dia tuh pakai alatnya tuh agak lama gitu loh. Dia tuh dimasukin ke alat, entah tuh si alatnya itu pokoknya tuh kayak manual gitu, kayak ngitung pakai timbangan gitu ya. Tentu dihitung katanya juga agak lama. Terus aku juga nonton di videonya Pak D siapa tadi teh, Pak D Indra gitu ya. Itu tuh kalau pakai yang real time itu tuh prosesnya itu kira-kira 4 jam. Jadi yang 1 jam kita buat sampling, terus 1 jam lagi buat kita ngambil apa sih RNA-nya ya, terus 1 jam lagi kita tuh buat mendeteksinya, pokoknya mah kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu kan. Nah, kemudian dulu. Nah, langsung kita ke kayak yang udah tadi dibilangin, kalau metode PCR ini jarang dipakai buat makanan karena emang prosesnya yang agak sulit. Jadi di sini saya menggunakan beberapa alat bantu buat agar kita ada gambaran gitu. Sebenarnya saya juga mengambil referensi untuk ini tuh dari beberapa video. Jadi tuh ada video yang tentang makanan dan juga ada 2 video yang tentang PCR pada swab COVID gitu. Tapi menurut saya karena memang itu tuh sama gitu loh, sama prosedurnya tuh sama, jadi saya gabungin gitu. Jadi yang pertama, untuk mendeteksi bakteri patogen dengan metode PCR ini, kita tuh harus mempersiapkan CHO2 itu nanti tuh kayak mungkin sebagai kayak pelarut mungkin ya. Terus juga kita pakai DNA yang sudah diisolasi, kemudian kita ada DNA primer, terus ada reagen PCR-nya juga. Nah, yang pertama kita lakukan itu di sini kita siapkan tube. Nah, si tube ini kita isi pertama dengan 2 mikroliter DNA yang sudah diisolasi. Kita masukin. Kemudian kita tambahin si primer itulah. Itu kita tambahin 2 mikroliter juga. Tapi karena si primer ini tuh ada 2 jenis itu, pokoknya A sama B. Nah, itu kita tambahin masing-masing itu 2 mikroliter. Kemudian habis itu kita tambahin si reagen PCR-nya itu 12,5 mikroliter.
tambahin. Nah habis ini tuh jadi tuh aku tuh mau apa aja sih ya, oh sama ditambahin CH2. Nah kalau misalkan udah semua dimasukin ke tub, terus ntar tuh dihomogenisasi katanya waktunya tuh nggak lama, sebentar doang. Nah habis dihomogenisasi kan udah ya, di situ jadi tuh kan isinya tuh kayak tadi tuh ada si primer yang untuk kayak sebagai penyama gitu, ada sampelnya juga, udah ada pengencer dari CH2, terus juga ada DNA yang sudah diisolasi. Kemudian itu langsung dimasukin ke apa sih, wadah kayak tempatnya gitu loh, kayak tempatnya itu tuh langsung disimpan di situ pokoknya. Apa ya, aku tuh lupa namanya. Terus habis itu dibungkus pakai plastik kayak mikro flip itu, kayak ini gue lupa namanya, kayak plastik wrap gitulah pokoknya tuh, ditutup lah, dia punya tutup gitu. Terus abis itu ini si hasil tadi yang udah ada tubnya ini dimasukin ke mesin, terus mesin PCR. Nah oh iya, mesin PCR tuh ada dua, ada yang konvensional, ada yang juga RT-PCR. Kita pakai yang RT-PCR. Dimasukin ke mesin, terus kita tuh kayak atur gitu lewat komputer. Jadi nanti tuh di komputernya tuh kita atur tentang suhunya, tentang kayak mungkin keasaman atau apa gitu. Soalnya tuh nggak ada di videonya, tuh nggak ada, langsung ada hasil aja. Pokoknya tuh hasilnya tuh nanti tuh ada grafik, ada tentang si grafiknya tuh ada yang garisnya tuh warna merah, warna hijau, warna biru. Pokoknya seingatku tuh ada yang merah itu tentang kice, yang hijau itu kita apa ya, pokoknya tuh normal, terus ada yang biru juga. Kita tuh bakal tahu hasilnya itu katanya tuh dari ada yang grafik, ada yang juga tabel, tapi si tabelnya tuh nggak diliatin, jadi aku nggak tahu gitu, mungkin gitu deh ya. Sekian video dari saya. Mungkin agak bingung ya, soalnya memang yang saya pakai ini kurang ini si referensinya tuh kurang banyak. Mohon maaf karena banyak sekali kesalahannya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.